Cuma mengingati Lah, aja itu. intinya kan dilarang membuat. Kau menyembah atau enggak itu yang penting kau dilarang membuat. Sama lah ini kau, enggak ada perintah Yesus kalau dirinya Tuhan, kau tuhankan. Inilah kalian umat yang kepala batu, kau tengok ya. Yang dilarang Jangan terus dilakukan. memburuk. Jangan teruskan memburuk yang gitu. Nanti Ya, kalau terus terus dilarang memburuk, makan nanti babi. kalau saya Dilarang balas makan nanti babi, Bang. bagaimana? Hah? Bang, dilarang makan babi di Bibelmu, tapi kau makan. Apa namanya tuh? Kan kepala batu. Tuh, dilarang buat patung. Kau buat patung. Itu apa namanya kalau bukan kepala batu? Saya bukan mengada-ngada. Memang kau begitu, Bang. Dilarang malah kau langgar. Beda dengan orang Islam. Kalau dalam Al-Quran kami Allah melarang jangan makan babi, ya sudah. Kami nggak ada masalah mau apa kayak hukumannya, apa segalanya. Enggak, kami cukup taat dan patuh pada perintah Allah. Jangan makan babi, haram. Udah. Kalau kalian, larang masih makan. Nanti saya akan pelajari lagi ini lebih dalam lagi. Mungkin Pelajari dalam Bang, hal ini saya akan balas bagus. ini. Anda Tapi ini satu bagus, mau Oke, belajar. satu pertanyaan lagi. Boleh satu pertanyaan lagi, oke? Boleh Bang, insya Allah kalau aku nggak bisa Kenapa jawab, Muslim ada ini guru aku, ada saudara yang lain. kenapa Muslim ini boleh kawin sampai lebih daripada satu? Kenapa? Kalau perintahnya di situ di surah An-Nisa itu boleh 1, 2, 3. Tetapi kalau 4, kalau kau tidak mampu cukup 1 saja. Cukup 1 saja. Mampu itu dalam segala hal ya, baik secara fisik maupun secara ekonomi, secara keadilan tuh. Pokoknya nggak mudah itu ya. Jadi kamu tengok kan orang-orang Islam, apa kau pikir orang Islam itu pada beristri sekian banyak? 4. Nggak. Kalau tidak mampu cukup 1. Kalian harus baca itu. Cukup 1. Nah di Kristen mana kalian tuh dilarang berpoligami? Ada? Nggak ada larangan berpoligami di Kristen. Yang dilarang itu di Kristen, yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu yang ada aku baca. Oke. Nggak boleh kalian cerai walaupun kalian bonyok, nggak boleh bercerai sampai mati kalian bonyok. Oke. Tapi tapi sekiranya dalam Islam itu boleh berpoligami, tetapi kebanyakan yang meraung itu adalah istri yang pertama, istri yang kedua itu yang mereka pun tidak suka untuk dipoligami kan? Nggak ada buktinya. Bawa ke sini bukti-bukti. Itu kan cuma kata-katamu, nggak ada bukti kau bawa. Banyak juga wanita Muslim ini yang sudah kawin dikawin, kemudian memang dia tidak Nah, suka. saya tanya ke kamu, Bang. Kalau di agamamu apa solusinya? Misalnya istrimu selingkuh, ya, istrimu babak belur, kau macam-macam lah kejadian dalam rumah tangga. Yang namanya juga manusia ya, tidak ada sempurna. Ada sesuatu terjadi, istrimu sakit parah, atau istrimu apa kek nggak bisa punya keturunan. Apa solusi di kau? Di Kristen apa? Apa solusinya kalian? Nggak payah kawin lagi, nggak payah. Nggak ada solusi kalian tuh. Harus menunggu salah satu mati. Kalaupun kalian berpisah, bercerai karena ada yang selingkuh atau berzina, boleh kalian ya. Boleh kalian berpisah, aku baca di Bibelmu. Boleh kalian berpisah itu kalau ada salah satunya berzina. Itu pun kalau kalian bercerai karena perzinahan, nggak boleh ada yang misalnya ada kau duda, istrimu janda. Nggak bisa itu menikah atau kawin istrimu. Harus menunggu salah satu mati. Baru kalian bisa kawin. Kalau nggak ada yang mati nggak bisa kalian kawin. Jadi itu ya pasti kau ikat kenceng-kenceng. Namanya juga masih bernafsu toh. Apa itu solusi? Nggak ada solusi di Kristen. Harus bercerai mati. Salah satu mati baru bisa kawin. Jadi kalau dua-duanya panjang umur. Nah, tidak ada yang mati cepat mati. Misalnya kau cerai sama istrimu kan, nggak tahan karena istrimu berzina. Cerai kau itu kan bisa bercerai kalau berzina. Kau cerai, tidak ada solusi. Ya, harus menunggu salah satunya mati. Nah, kalau dua-duanya panjang umur, kau gantunglah itu, mulai letok-letok sampai kau tua. Kan menderita toh kau kalau masih sehat. Nggak bisa kau menikah kawin lagi.
Itu kalau Islam, banyak Allah memberi kita solusi. Misalnya kau tidak punya keturunan, kau ingin keturunan, nggak bisa kau bilang ini dan itu toh. Allah itu dalam Islam memberi kita solusi. Allah tidak mempersulit umat hambanya. Tapi bagaimana Sini dengan saya kasih istri data ya. pertama? Oke. Bagaimana dengan istri pertama sekiranya dia tidak beranak? Lepas itu adakah hatinya memang hancur luhur? Kan tidak bisa menikah kalau tidak ada persetujuan juga toh. Hmm. Itu kan bisa disampaikan ke istrinya. Kalau istrimu sakit parah nggak bisa melayani kau, apa solusinya? Kau Ya, doakan istrimu cepat mati, gitu. ya. Apa solusinya? Misalnya istrimu ini nggak bisa melayani kamu, ada sesuatu istrimu kan sakit parah kah? Nggak bisa lah istrimu melayani kau sebagai istri, dia nggak bisa, nggak mampu. Ada penyakitnya, apa solusimu? Kau ikat itumu ujungnya, atau kau Makasih, doakan Mbak. istrimu cepat mati. Apa solusimu? Nggak Oke, ada Mbak, tuh. terima kasih. Ya. Nggak ada solusinya di Kristen bang, nggak ada. Insya Allah Informasi Islam yang itu ya Allah. sangat berkenan, Mbak. Allah memberi kita Allah memberi kita jalan keluar pilihan-pilihan, masya Allah. Ya. Kalau kita orang Islam, kita ini dan itu bisa kita menggugat. Kalau Kristen enggak, tunggu salah satunya mati. Parah kali. Ini, kau tadi minta data menjanjikan 100 istri ya. Nanti gue cari. Saya akan jumpa dengan pastor, baru saya tanya gimana lah. Ya, tanya perang naga bang ya dengan perkawinan anak domba Yesus ya. Apa Yesus betul kawin? Kita yang jadi pengantinnya. Tanya tuh. Tapi dalam pengetahuan pembelajaran saya, Yesus tidak pernah kawin. Dia Nih, ini bang, aku kasih data ya. Baru kau, selepas bang. Yesus 33 tahun, lepas itu dia memerintahkan, dia disalibkan, lepas itu Bang, dia nih, sudah mati. Oke. data dulu biar kau cari ya, tanya pendetamu tuh. Hmm. Ini di Matius ya. Hmm. Nih. Ini Clean Care ya, Bible 1863 nih. Apa tadi itu? Apa nama dia punya tuh? Nih Matius berapa nih? Matius Matius 1, 1 Matius 19:29. 19 hingga 29. Oke. Ini Yesus kawin, nah. Bukan Yesus kawin, kau dijanjikan 100 istri. Oh, Bawalah minyak gosok nanti kau ngesot lah 100 istri. Wih, banyak kali nanti kau dikasih. Ini bang, coba lihat nih. Ya, maka barang siapa yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau bapak atau ibu atau bini, ya bini nih. Bini itu kan istri bini atau anak atau tanah oleh sebab namaku, nanti dia dapat kembali nih. Nanti dia dapat kembali 100 kali. 100 kali. Jadi yang tidak ada suaminya, tidak ada istrinya dapat 100 istri. Sedapat 100 kali nih, 100 kali kau dapat, bang. Jadi nggak ada tuh, jangan kau Ajaran sesat tujuh dua bidadari, 100 kali 100 istri. Oke. Wow. Gitu ya bang ya, Islam itu masya Allah. Kenapa bang? Baru tahu ya data-data Bibelmu. Banyak membaca lah kok Bibel. Pelajari Bibelmu itu. Saya membaca Hilangkan Bible dok. juga. Terus kenapa kok nggak tahu ada perang naga? Saya separuh juga. Saya kejadian Dan Tuhanmu itu, kau belum tahu ya, bang? Tuhanmu itu digambarkan bermata 7, bertanduk 7. Kan serem. Oh. Iya. Astagfirullahaladzim, dia tidak tahu nih. Saya kasih data lagi. Kau juga bilang begitu saya kasih lihat data dulu Tuhan. Oh, baru tahu dia Tuhannya bermata 7, bertanduk 7.
Bapak, aduh, sebentar Pak ya. Ini fakta data di Bible Pak. Belum lagi kalau ada Gurunda Bangun itu dia bahas Lucifer itu Pak, itu iblis yang kau jadikan Tuhan. Tapi bagi dalilnya, Ibu? Bu, bagi Iya, dalilnya aku di kasih. mana? Lah, saya itu paling pantang bernarasi tanpa data, Pak. Aku nggak mau, makanya aku tuntut juga Oten itu. Oten, Bapak ini kan orang baik. Karesteng itu, tapi Oten kan orang Kristen. Aku tuntut juga mereka pakai data, dalil. Males kalau tidak pakai data. Itu namanya penipuan. Sini saya kasih. Sabar ya Pak, aku tunjuk dulu. Aku cari dataku ini. Jadi Tuhanmu itu Pak digambarkan bermata 7, bertanduk 7, kan serem. Hah? Ngeri kali. Iya. Ih, Bapak ini gimana sih nih? Buka ada Biblemu situ, Pak. Nggak Ada ada Biblemu Bible. Pak di situ. Kalau ada, coba buka Wahyu 56. Wahyu 56. 56. 6. Nomor 6. Coba buka, Pak. Sambil Nomor 6. kutunjukkan ya gambar. Host besari dulu, host. Host. Tidur, host. Udah tidur ya, Adinda. Sudah tidur? Ananda. Ini Pak. Ini bentuk Tuhanmu Pak bermata 7, bertanduk 7. Nih baca Wahyu. Ini. Domba bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah roh Allah. Bermata 7, bertanduk 7 Oh, ala Tuhanmu. siapa ini yang begini? Ini Wahyu baca. Wahyu 57, 56. Coba baca itu. Itu bunyinya. Ngeri toh? Ngeri lah aku tengok Tuhanmu ini kalau begini. Bermata 7, bertanduk 7 Tapi Ini biasa kan kalau kayak iblis. Mbak. Kalau saya pergi gereja, nggak pernah jumpa muka macam ni. Iya kan pendetamu sembunyikan kata-kata ini. Mana pendetamu mau kasih tahu kau yang begini-begini? Ada Kau budak nggak akan lagi bayar digendong. itu persembahan. Ada lagi budak digendong. Iya ini kan digendong ini. Masya Allah. Kau baru sadar ya yang kau Tuhankan ini begini. Domba bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Wahyu 56. Makanya aku bilang Pak, belajari baik-baik Biblemu. Belajari, jangan-jangan kau ini tersesat menyembah Lucifer. Apa tuh Lucifer? Iblis. Ya kenal Wahyu, apa tadi Wahyu? Ayat apa ya? Bapak lambat juga. Lima, Wahyu lima. 56. 56. Wahyu 5.26. Nah, pengikut tuh udah tahu tuh ya, pengikut. Apa dia cakap di sana? Aku Domba bermata 7, bertanduk 7. Oh Tuhan Yesus, kalian kamu itu baca Bible tidak? Hah? saya baca Dia Bible. nggak baca. Nggak Saya pernah baca saya baca dia. Bible. Wahyu 5 hingga 6. Wahyu 5 nomor 6. Nomor 6. Kejap. 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 Ayah. Saya baru Tapi kau Kristen toh? Kau Kristen bang? Atau kau ini Islam? Kristen. Kristen. Itu kan Kristen. Di bawah nih ada yang nuduh-nuduh kau nyamar. Katanya kau Islam. Ih, beliau Enggak. Kristen loh. Enggak. Ih, dia Kristen. Kau denomu apa bang? Saya Kilen? Kristen. Hah? Protestan? Katolik? Katolik. Oh dia Katolik. Katolik itu ya muja-muja Bunda Maria ya. Patung Maria. Gua Wahyu Bunda 5. Maria. Wahyu 5 tadi kan? Wahyu 5. 6. 6. Oke, kejap. Mana ya? Wahyu 5, 6. Oke. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta itu. Dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah
anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Gitu. Iya, domba bermata 7 dan bertanduk 7 itulah roh Allah. Roh Allah itu Tuhanmu diutus ke seluruh. Itu tadi yang kau baca, Bang. Ya. Tahu nih. Kau tinggal di Malaysia, Bang ya? Malaysia, kayak logat Malaysia. Kalimantan. Oh, Kalimantan. Dengar bahasa saja, saya memang Kalimantan. Oh, asli Kalimantan. Apa asli mana? Antara Sarawak dan Kalimantan. Sarawak, Kalimantan. Bapak kalian itu kau itu tinggal di Malaysia Barat atau Ya, Malaysia ya. Timur? Betul. Sini kau, aduh, ini kau baptis tambah lagi nih biar kau bisa paham Bible Masa segitu saya tidak paham Jadi kau paham Bibelmu, kau paham. Coba kau, apa itu maksudnya itu? Apa kau mengiyakan Tuhanmu begitu? Masa Tuhan begitu bermata 7 bertanduk 7? Masa Tuhan kayak iblis? Kalau kayak begitu, memang ini sebab bila pergi gereja saya tidak nampak pun macam begini gambarnya Tuhan yang bertanduk mata 7 gitu. Tapi saya tengok Tuhan Yesus yang begitu sempurna sekali. Entahlah Bibelmu itu, Bang. Itu tidak ada. Jadi itu tadi datanya domba bertanduk 7 dan bermata 7. Itu tadi 7 matanya. Berarti kau mau revisi lagi, kau mau edit lagi. Enggak payah edit. Iya. Saya sudah Itu baca. si pengikut dia katanya tidak ada. Padahal udah dibaca tadi sama Pak Klen tuh. Oke. Kok Pak baca lagi ya daripada 5 ya. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebagai sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 ayat porno. Kalau tentang ayat-ayat Parno, Pak, ayat-ayat Parno atau suruh minum racun atau suruh makan roti yang dibakar di atas tai kering, tahu nggak itu ada? Enggak ada, enggak. Makanlah. Belum ya? Ini saya kasih tahu satu, Pak ya. Makanlah makanlah roti jelai itu yang kau bakar di atas tai kering. Kan Di mana jijik itu disuruh makan. Di mana dalilnya? Belum tahu lagi dia ini. Di mana dalilnya itu? Bapak ini apa kerjanya ke gereja? Cuma nyanyi, nggak belajar. Kita orang petani. Setiap hari Minggu. Kau pengikut, kau ketawa. Kau nggak lucu itu kau disuruh makan roti yang kau bakar di atas tai. Aku nggak tahu. Asumsinya Ini si itu, pengikut. Kau enak menikmati itu tidak. Itu asumsi Terus bunda kenapa kau ketawa? Saya mau tahu Kau di disuruh. mana dalilnya. Ini Di mana saya, dalilnya? kita buka ya. Oke, baik Pak, Saya. saya bukakan ya. Yesaya. Belum lagi ku kasih tahu Pak kalau susu di jama-jama. Belum tahu juga ada. Yesaya mana ya? Yehezkiel Pak. Eskel. Oke, kejap. Bentar. Saya pegang Bible depan. Kemana semua ini? Teman-teman, saudaraku ada yang mau diskusi masuk silahkan. Udah Yeskel. tidur Oke. kali ya. Yeskel. Bentar Bang, aku bukakan. Maka. Oke. Yeskel. Sebentar. Saya ini juga namanya umur tuh banyak sudah ku lupa data-datamu itu. Kok aja nggak tahu? Sabar ku cari. Supaya saya pun boleh tahu di mana benda-benda Ya yang Bang, bagus. Saya suka ini Bapak mau belajar ya, jangan cuma imani, iman buta. betul. Betul Pak. Iya, harus belajar. Nah, buka Pak. Yehezkiel 4:12, buka. 4. Makanlah roti itu. Yehezkiel 4:12. 12. Oke. Seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus, ini perintahnya Pak, harus, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia. Kotoran manusia itu kan tai Pak. Ya kan, kalau sebentar kau praktekkan itu, aduh, sedap kali apa jijik kali ya.
Nah, baca. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering. Di hadapan mereka. Untuk yang sudah kering ya. Astagfirullah, jijik kali ini data-data Bibelmu, Pak. Pak. Ih, perintahnya. Ya, jangan gitu Belum lagi dong. yang suruh minum air kencing. Ikan jijik, Pak. Namanya kita jijik. Ih, Bapak nggak jijik. Roti disuruh bakar di atas tai. Ih, Enggak. nggak jijik ya? Ya pantas. Udah benar perintah Tuhanmu itu karena kau aja nggak jijik. Lakukanlah, Pak. Pak, tapi oke, saya lanjut ya. Saya coba baca daripada 9, Yeskiel 9 ya. Selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah Kan di besar. sini perintahnya udah sangat jelas, Pak. Engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia. Ini kan datanya nih ada kata-kata harus nih. Engkau harus nih Pak, engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering. Astagfirullahaladzim. Apa nggak ada yang agak-agak bagus sedikit perintahnya? Di atas apa kek dibakar? Kok mesti tai kering? Ih, apa ini perintahnya nih? Ya. Lucu-lucu ya Bapak ini Bibelnya. Aduh Pak, jadi sebelum kau bertanya tentang bidadari apa segala macam, pelajari dulu Bibelmu deh. Ya Pak ya, biar kau pinter. Siapa Enggak. tahu dengan membaca Bibelmu Bapak dapat hidayah. Ya kan? Pasti Anda berpikir tuh, ih, masa sih perintah Tuhan begini? Aneh-aneh, jangan-jangan ini buatan manusia. Ya kan? Tapi Mbak, Nah, kita lagi Mbak, heran no? Sebab Mbak lagi lebih jelas dengan semua isi kandung Bible ini daripada ya, kan? Saya rajin membaca Pak supaya jangan tersesat. Saya kan bingung tadinya, kenapa ini orang Kristen ya dia Tuhan kan ini ya orang yang berdarah-darah disalib. Kok bisa mereka nih otaknya di mana ya? Kok sampai orang berdarah-darah, manusia berdarah-darah disalib, disiksa nih kok dijadikan Tuhan? Aku mulai belajar, cari tahu. Oh, ternyata begini ya. Mereka ini tersesat. Tapi Itu Mbak begini. jadi menambah ilmu di saya, Pak. Supaya jangan mau ditipu-tipu misionaris. Ya Mbak, tapi begini Mbak. Silakan. Mengikut sekarang ini adalah zaman teknologi, segalanya semua pun di ujung jari. Tapi kebanyakan saya tengok dalam TikTok ataupun di mana-mana YouTube. Tapi kebanyakannya yang murtad ini adalah orang-orang yang terpintar dalam keagamaan, terutama sekali dalam Di keislaman. mana ada orang murtad pintar? Tunjuk Macam di mana contohnya orang. macam Endi Aceh itu. Endi Aceh. Itu Pak, kalau memang dia benar Muslim, dia tidak tahan miskin. Orang murtad itu Pak antara perut dan bawa perut. Perut itu karena dia miskin, nggak tahan dia miskin. Jadi ada ngiming-imingi, kamu murtad ya, aku kasih ini, indomisasi. Kemudian bawa perut itu ya, kau